Kami dari kelompok 6 Agama 4 yang beranggotakan 4 perempuan cantik akan mempresentasikan tema dengan judul Baitul Mal wa Tamwil. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi ada 5 pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian BMT atau definisinya. Yang kedua yaitu karakteristik BMT. Yang ketiga tujuan dan filosofi BMT. Yang keempat mekanisme operasional BMT. Dan yang kelima tantangan dan peluang BMT. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari BMT. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yang bersifat mandiri dan informal. BMT berfokus pada pemberdayaan ekonomi menengah ke bawah dan UMKM. Jadi, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil ini adalah sebuah lembaga yang menyalurkan pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah untuk menopang perekonomian di Indonesia. Nah, kemudian ada fungsi dari BMT. Ada 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu BMT menghimpun dana dari anggotanya melalui tabungan dan menyalurkan dana tersebut sebagai pembiayaan untuk kegiatan ekonomi anggota. Yang kedua, BMT berperan dalam mendorong anggota untuk menabung dan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, itu adalah 2 fungsi utama dari BMT atau Baitul Mal wa Tamwil ini. Kemudian ada 3 keunggulan dari BMT. Yang pertama, BMT itu lebih mudah diakses oleh masyarakat dari menengah ke bawah dan UMKM. Yang kedua, lebih fleksibel dalam memberikan pembiayaan. Dan yang ketiga, yaitu berbasis syariah sehingga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu keunggulan dari BMT. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari BMT. Nah, ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari aspek syariah, operasional, dan aspek sosial. Nah, untuk aspek syariah ini, yang pertama yaitu berbasis prinsip syariah. Yang kedua transparansi, dan yang ketiga keadilan. Nah, untuk aspek operasional ada 3 keunggulan juga. Yang pertama itu layanan keuangan mikro, terus ada kemitraan, sistem pengawasan. Untuk aspek sosial sama ada 3 poin penting, yaitu pemberdayaan masyarakat, yang kedua tanggung jawab sosial, dan peran ekonomi. Nah, itu adalah karakteristik dari BMT yang tadi saya sebutkan. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari aspek ini, yaitu aspek syariah untuk berbasis prinsip syariah, jadi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak merugikan untuk kedua belah pihak. Kemudian sistemnya ada transparansi, yaitu saling keterbukaan untuk segala hal transaksi yang terlibat dalam aspek ini. Kemudian ada keadilan. Nah, tentunya di sini keadilan sangat penting karena supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, itu karakteristik dari BMT. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Karakteristik BMT atau Baitul Mal wa Tamwil memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan usaha mikro dan kecil dengan prinsip-prinsip syariah. Filosofi BMT yaitu mencari keridhaan Allah dan meraih keberkahan dunia dan akhirat dengan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan. Tujuan dan filosofi BMT. Tujuan yang pertama, meningkatkan kesejahteraan umat, memberikan solusi keuangan syariah bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Yang kedua, menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba dan menjalankan ekonomi sesuai syariat Islam. Yang ketiga, memperdayakan ekonomi mikro dan kecil, mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan, pendampingan, dan pelatihan. Filosofi BMT yang pertama itu ada 2 fungsi, yaitu Ma'al, rumah harta. Berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengelola dana wakaf dan menyalurkannya untuk kepentingan umat. Baitul Tamwil, rumah pembiayaan, berfungsi sebagai lembaga yang bisnis
lembaga bisnis yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha yang produktif. Yang kedua, berdasarkan prinsip syariah Islam, semua kegiatan BMT menghindari riba, gharar, ketidakpastian, dan masyir, judi, serta menganut akad-akad syariah seperti murabah, jual beli, mudarabah, bagi hasil, musyarakah, kerjasama, ijarah, sewa. Yang ketiga, dari oleh dan untuk umat. BMT tumbuh dari komunitas umat Islam dikelola oleh mereka sendiri dan hasilnya kembali untuk kemajuan umat. Yang keempat, ekonomi keadilan. BMT hadir sebagai instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Mekanisme operasional BMT. Standar operasional pelayanan berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses kegiatan berlangsung sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian harian sebagai metode yang dilakukan. BMT dalam operasional kegiatannya hampir sama dengan perbankan, yaitu menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkan pada masyarakat berupa pembiayaan dan menyediakan pelayanan jasa ekonomi yang masyarakat butuhkan. Standar pelayanan customer service. Yang pertama, takwa kepada Allah, jujur amanah, 3S yaitu salam, sapa, dan senyum, berpakaian rapi, bersih, wangi, ramah tamah, kemudian menjaga ruangan tetap steril, mengangkat telepon tidak boleh lebih dari 3 kali dan salam, memberikan pelayanan terbaik keseluruhan, menguasai sesuai produk-produk BMT Mu'alamat Sejahtera, membuat laporan harian, kemudian tutup buku akhir tahun, dan cetak deposito MPL, tabungan per produk, dan laporan pembiayaan. Selain standar pelayanan customer service, teller juga memiliki standar pelayanan, yaitu takwa kepada Allah, jujur amanah, 3S atau salam, senyum, dan sapa, rapi, bersih, wangi, dan ramah tamah, menjaga ruang kerja tetap steril, membuat dropping pagi diketahui kepala cabang, membuka brankas diketahui kepala cabang, menghitung kembali dropping pagi diketahui kepala cabang, menghitung dan cek keaslian uang, mencetak buku tabungan, input data transaksi harian baik di kantor maupun marketing, dan yang terakhir menghitung uang sore hari secara seluruh diketahui kepala cabang. Prinsip Baitul Mal wa Tamwil dalam buku Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank adalah diantaranya prinsip kehati-hatian atau prudential principle, prinsip mengenal nasabah atau know your customer principle, kemudian good corporate governance agar terhindar dari maisir atau perjudian, gharar atau penipuan, rishwah atau suap, dan riba atau bunga. Pengawas Baitul Mal wa Tamwil adalah Kementerian Koperasi dan UKM Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, merupakan 2 lembaga pemerintahan yang aktif memantau operasional BMT sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengawasi BMT secara menyeluruh. Tantangan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep keuangan syariah, sehingga kepercayaan terhadap BMT masih perlu ditingkatkan.
Yang kedua, permodalan terbatas. Sebagai lembaga mikro, BMT seringkali memiliki modal kecil yang membatasi kapasitas pembiayaan dan ekspansi usaha. Yang ketiga, sumber daya manusia dan manajemen. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dan paham keuangan syariah menyebabkan pengelolaan BMT belum optimal. Yang keempat, teknologi dan digitalisasi. Banyak BMT belum mengadopsi teknologi digital secara optimal sehingga kalah bersaing dengan vintage dan bank digital. Yang kelima, pengawasan dan regulasi. BMT belum memiliki sistem pengawasan seketat bank sehingga rawan disalahgunakan dan rentan terhadap masalah tata kelola. Yang keenam, resiko pembiayaan. Karena menyasar UMKM dan masyarakat kecil, resiko gagal bayar itu lebih tinggi. Peluang Baitul Ma'al wa Tamwil. Yang pertama, kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah. Kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya keuangan syariah terus meningkat, menciptakan pasar yang besar. Yang kedua, peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. BMT bisa menjadi ujung tombak dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperdayakan ekonomi umat terutama di pedesaan. Yang ketiga, dukungan pemerintah dan lembaga Ziswa. Ada peluang kerjasama dengan Basnas, LAS, atau program pemerintah seperti kurs syariah dan dana sosial produktif. Yang keempat, digitalisasi dan vintage syariah. Transformasi digital membuka peluang efisiensi operasional, perluasan jangkauan, dan peningkatan layanan. Yang kelima, diversifikasi produk syariah. BMT bisa mengembangkan berbagai produk berbasis akad syariah yang kreatif dan sesuai kebutuhan lokal, seperti murahabah, mudorobah, musyawarah, dan wakaf produktif. Itulah penjelasan mengenai Baitul Mal wa Tamwil. Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.